Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Gewi di Kids in Christ Online Service. Hari ini tanggal 16 November 2025. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Buat adik-adik yang ulang tahun di minggu lalu, lagi ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati selalu, bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang hidup memuliakan Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus selalu. Hari ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan tentang adanya peringatan dari Tuhan nih sebelum melakukan dosa. Sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan kita akan berdoa lalu akan mendengarkan lagu. Sekarang mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat pertolongan dan kasih setia Tuhan selama seminggu kemarin. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami duduk manis dan dapat mendengarkan firman Tuhan dan hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ampuni segala kesalahan kami, sucikan dan kuduskan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang mari kita dengarkan lagu sama-sama. Let's go! Oke adik-adik, kita udah dengerin lagu, sekarang kita akan masuk dalam pelajaran cerita firman Tuhan kita. Nah, cerita hari ini diambil dari siapa nih? Dari tokoh yang memang udah kita kenal baik ya. Judulnya adalah Peringatan dari Tuhan sebelum
melakukan dosa. Kalian pernah gak sih waktu kalian mau melakukan suatu dosa, misalnya berbohong atau gak nurut atau ngelawan, kalian ngerasa hati kalian berdebar-debar, kalian deg-degan. Nah, kita mau belajar dari tokoh ini. Ayatnya dari 1 Samuel 24. Seperti biasa, jangan lupa dibaca dulu ceritanya. Buat adik-adik yang belum bisa baca, minta orang di rumah bantu bacain ya. Kita kembali ketemu lagi sama raja favorit kita, Daud. Nah, dan juga ada Raja Saul. Setelah kemarin mereka udah kabur nih dari Gunung Batu Keluputan, terus Saul sudah berperang melawan orang Filistin. Jadi Saul dikabari lagi kalau saat ini Daud di En-Gedi. Lalu Saul membawa 3.000 orang untuk menangkap Daud. Akhirnya mereka sampailah di En-Gedi. Tiba-tiba Saul pingin buang air. Lalu dia masuk ke sebuah gua untuk buang air. Dia yang tidak tahu bahwa Daud dan rombongannya sedang duduk di belakang gua itu. Lalu saat Daud lagi buang air, ada Daud kan dan rombongannya. Lalu pengikut Daud bilang, "Wah Daud, ini saatnya Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tanganmu." Wah, lalu Daud mendekati Saul dari belakang. Tapi dia tidak membunuh Saul, dia tidak menyerang Saul. Dia hanya memotong ujung jubahnya Saul. Waktu dia memotong ujung jubahnya, dada Daud langsung terasa berdebar-debar. Dia langsung deg-degan. Kenapa ya? Apakah itu karena dia takut dibunuh oleh Saul? Masa seorang Raja Daud yang kalau berperang dapat melawan musuh sampai berpuluh-puluh ribu takut cuman sama seorang Saul? Daud yang selalu kalau lagi bermain kecapi menghibur Saul dilemparin tombak, takut sama Saul. Apakah Daud merasa takut? Menurut kalian kenapa dada Daud langsung terasa berdebar-debar? Nanti kita bahas ya. Nah, setelah itu Saul keluar dari gua. Daud juga keluar dari gua dan memanggil Saul. Daud membuktikan kepada Saul kalau ia tidak berniat jahat pada Saul. Walaupun ada kesempatan, jadi Daud menunjukkan ujung jubahnya tadi. Daud bilang, "Aku tuh tidak pernah berniat jahat loh, Raja Saul. Lihat nih, aku ada kesempatan membunuh kamu, tapi aku tidak membunuh. Aku serahin kepada Tuhan deh, Tuhan yang menjadi hakim." Jadi Daud menyerahkan kepada Tuhan masalah dia dan Saul. Daud bilang Tuhan yang akan membela dia dari Saul. Waktu Saul mendengar itu, Saul menangis. Saul mengakui kalau ia salah. Ia mengakui Daud akan menjadi Raja Israel. Dan ia meminta Daud berjanji bahwa Daud tidak akan menghapuskan keturunannya. Setelah itu mereka saling berjanji, mereka pun berpisah dengan damai. Nah, menurut kalian apakah Saul akan menepati janjinya ya? Kita akan lihat ini di cerita-cerita selanjutnya. Kita balik lagi. Kenapa sih Daud berdebar-debar? Nah, Daud itu tidak membunuh Saul, tidak menyerang Saul, dan dia berdebar-debar bukan karena takut dibunuh Saul. Bukan. Tapi kalau kalian lihat di 1 Samuel 24 ayat 7-8a, Daud bilang ke orang-orangnya. KGB bacain ya. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka untuk bangkit dan menyerang Saul. Jadi Daud itu berdebar-debar karena dia sedang mau melakukan dosa, yaitu menyerang atau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Walaupun roh Tuhan sudah meninggalkan Saul, kita belajar di cerita-cerita sebelumnya. Tapi Saul ini dulu waktu jadi raja dia diurapi atas izin dari Tuhan. Jadi Daud pun menghormati hal tersebut gitu. Daud tidak mau dia membunuh, menyerang Saul. Gitu. Jadi Daud merasa berdebar saat dia mau melakukan dosa. Nah, adik-adik, rasa berdebar-debar ini apa sih itu? Itu adalah peringatan dari Tuhan sebelum Daud melakukan dosa. Apakah kamu pernah merasa seperti Daud? Waktu kamu mau melakukan dosa, kamu deg-degan.
kamu berdebar-debar. Nah, itu adalah peringatan dari Tuhan kepada hatimu, kepada hati nuranimu. Terus gimana caranya untuk kita tahu, oh kita mau melakukan dosa nih. Jadi Tuhan memperingati kita. Caranya adalah kita bersyukur kan dengan adanya peringatan itu, sehingga sebelum kita melakukan dosa, kita sudah diingetin sama Tuhan untuk tidak melakukan. Nah, caranya gimana nih membedakan ini dosa atau bukan? Baca Alkitab dan doa setiap hari. Supaya kita peka waktu kita mau buat dosa, Tuhan memperingati kita lewat Roh Kudus dengan mengingatkan ayat-ayat yang kita baca, dengan mengingatkan kita lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita jadi peka, oh ini yang kita lakukan nih dosa nih. Nah, mari kita rajin untuk baca Alkitab dan berdoa sehingga hubungan kita bagus dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Saat kita mau melakukan dosa, Tuhan menegur kita. Tuhan tolong kita untuk punya hati yang peka ya. Jadi baca Alkitab dan doa setiap hari adik-adik. Daud bisa seperti itu karena dia dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan memperingati kita saat kita mau melakukan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pelajaran hari ini. Kami belajar dari Daud. Daud diperingatkan Tuhan saat dia mau melakukan kejahatan. Waktu dia mau menyerang Saul, sehingga dia tidak jadi menyerang Saul karena Saul itu dulu diurapi oleh Tuhan. Tuhan, kami belajar bahwa saat kami mau melakukan suatu dosa, suatu kejahatan, Tuhan mengingatkan kami. Seperti dengan perasaan berdebar-debar seperti pada Daud. Kami mau Tuhan saat kami mau melakukan suatu hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan, Tuhan mengingatkan kami. Mampukan kami untuk punya hati yang peka, mampukan kami untuk rajin baca Alkitab dan berdoa, supaya kami makin dekat kepada Tuhan, makin tahu apa mau Tuhan dalam hidup kami, dan saat kami mau mengambil keputusan dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan Tuhan. Kami serahkan minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong supaya apapun yang kami lakukan, kami menyenangkan hati Tuhan. Tutup bungkus kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, kecelakaan dan mara bahaya. Tolong supaya kami hidup menyenangkan Tuhan di sekolah kami, di rumah kami, kepada keluarga kami. Pertemukan kami kembali minggu depan tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai ketemu minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye.